Halo, halo, nama saya Jonathan. Saya dari kelas 12-2 ingin melakukan tugas ujian praktek tentang Pancaniama. Ya, kita seperti berdama di sana selama durasi yang cukup lama, 10 menit. Jadi pertama-tama kita panjatkan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Biasa tabung kita semoga itu bahagia. Sadu. Jadi sebenarnya Pancaniama itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi yang pertama itu Pancaniama adalah 5 hukum universal atau keteraturan dan berhubungan segala sesuatu di alam semesta menurut ajaran Buddhisme. Ya, jadi istilah ini berasal dari bahasa Pali, yaitu panca yang berarti 5 dan niyama yang berarti hukum atau prinsip. Panca niyama menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena hukum sebab akibat yang paling berkaitan. Berikut 5 hukum tersebut yang disebut panca niyama ada utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Apakah kamu kelima hukum ini bekerja secara bersamaan dan membentuk sistem sebab dan akibat yang kompleks dan menyeluruh di alam semesta. Nah, berikut yang pertama-tama ada penjelasan tentang utu niyama serta contohnya ya. Utu yang berarti panas dan suhu atau suhu ya. Utu niyama mencangkup semua fenomena alam yang bersifat fisik atau energi, seperti perubahan siang dan malam, siklus musim, proses pembusukan dan perubahan unsur-unsur materi. Ini adalah hukum keteraturan alam yang tidak bergantung pada moralitas atau karma makhluk. Contoh utu niyama adalah perubahan musim nih. Jadi musim hujan datang setelah musim panas karena rotasi bumi dan posisi matahari, bukan karena kehendak makhluk hidup. Yang kedua ada air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ini terjadi karena hukum fisika, bukan karena atau karma atau pikiran makhluk. Yang ketiga, panas matahari menguapkan air. Air berubah menjadi uap secara alami sesuai hukum alam. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada bija niyama. Jadi penjelasan bija niyama adalah bija niyama menjelaskan bahwa makhluk hidup berkembang sesuai dengan hukum sebab akibat biologis yang teratur. Misalnya biji mangga akan tumbuh menjadi pohon mangga, bukan pohon lain. Begitu pula dengan manusia yang mewarisi ciri fisik dan sifat biologis dari orang tua mereka. Proses ini tidak bergantung pada kehendak, karma, atau pikiran, melainkan pada hukum alam biologis. Contoh dari bija niyama adalah biji padi menjadi tanaman padi tidak akan berubah menjadi tanaman jagung karena ditentukan oleh jenis bijinya. Yang kedua ada anak yang mewarisi warna kulit atau mata dari orang tuanya. Ini karena faktor genetik, bukan karena karma atau pikiran. Yang ketiga ada pertumbuhan janin dalam kandungan mengikuti hukum biologis yang teratur dari zigot menjadi embrio lalu menjadi bayi. Kita lanjut yang ketiga ada kama niyama. Penjelasan dari kama niyama menjelaskan bahwa setiap tindakan berlandaskan niat atau cetana akan menghasilkan akibat atau wipaka. Perbuatan baik akan membawa akibat baik dan perbuatan buruk akan membawa akibat buruk. Entah di kehidupan sekarang atau di masa depan. Hukum ini bersifat universal, otomatis, dan tidak bisa dihindari meskipun waktu munculnya akibat bisa berbeda-beda.
Kita contohnya ya kama niyama. Seorang yang sering menolong dengan tulus mungkin akan mengalami kehidupan yang damai dan penuh dukungan. Orang yang suka berbohong atau menipu bisa kehilangan kepercayaan orang lain, yang mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Yang ketiga, membunuh atau menyakiti makhluk hidup akan mendatangkan penderitaan atau rasa takut dalam hidupnya. Jadi kama niyama ini seperti hukum sebab akibat. Apa yang kita perbuat, apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Contohnya seperti itu ya. Yang keempat ada cita niyama. Penjelasan dari cita niyama adalah dalam Buddhisme, cita berarti pikiran atau kesadaran, dan cita niyama menjelaskan bahwa pikiran tidak muncul secara acak, tapi mengikuti urutan hukum dan pola tertentu. Ini termasuk bagaimana satu pikiran muncul, bertahan sejenak, lalu lenyap. Dan bagaimana pikiran yang satu dapat menimbulkan pikiran berikutnya berdasarkan sebab-sebab tertentu, misalnya rangsangan dari panca indera atau kenangan masa lalu. Contohnya kaman cita niyama adalah ketika melihat sesuatu yang indah, pikiran merasa senang dan tertarik. Ini proses mental yang muncul karena objek, perhatian, dan kecenderungan batin. Seorang tiba-tiba teringat pengalaman masa kecil saat mencium bau tertentu. Yang kedua, ini karena asosiasi batin yang tersimpan. Yang ketiga ada saat marah, pikiran menjadi gelisah dan sulit berpikir jernih. Reaksi ini adalah hasil dari hukum mental. Yang kelima atau yang terakhir bisa kita bacakan dari Dhamma Niyama. Penjelasan dari Dhamma Niyama menjelaskan bahwa ada hukum-hukum semesta yang bersifat spiritual, kosmis, atau luar biasa, yang tidak termasuk dalam kategori hukum fisik, biologis, karma, atau mental biasa. Ini termasuk fenomena agung yang tidak terjadi karena perbuatan individu, tapi karena hukum universal yang mendukung kelangsungan dharma atau ajaran kebenaran. Dhamma niyama mencakup kejadian luar biasa yang berkaitan dengan kemunculan dan aktivitas para Buddha, serta hukum kebenaran yang mengatur cara segala sesuatu muncul atau lenyap, seperti anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta tanpa inti diri. Jadi yang pertama, jadi contohnya adalah kemunculan seorang Buddha di dunia bukan karena karma pribadi siapapun, melainkan karena hukum alam semesta spiritual yang memungkinkan munculnya seorang Buddha pada masa tertentu. Yang kedua, kejadian luar biasa saat kelahiran atau pencerahan Buddha, misalnya gempa bumi halus, bunga bermekaran tiba-tiba, cahaya menyinari seluruh alam. Yang ketiga ada kesinambungan hukum sebab akibat universal, seperti semua berkondisi pasti akan lenyap. Ini bukan hukum karma, tapi ini hukum eksistensi universal. Jadi kesimpulannya dari 5 panca niyama itu adalah hukum alam yang akan dijalani semua makhluk hidup ya. Jadi semoga kita selalu berbuat baik agar karma kita di masa depan atau untuk para leluhur kita menjadi baik. Jangan melakukan karma jahat atau jangan melakukan hal buruk lah pokoknya, agar karma kita menjadi karma yang baik. Lakukan hal positif dibanding hal-hal yang negatif, menjalankan 5 Pancasila, jadilah umat Buddha yang berpegang teguh pada agamanya sendiri tanpa menjatuhkan agama yang lain, dan menjadi umat yang berguna untuk agamanya. Sekian Dhammatisana dari saya, Sukyoto Namo Buddhaya. Tapi akan saya tutup dengan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa buddhang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato arahato supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sampai setahun kita tahu, semoga selalu itu bahagia.
Maaf ada kesalahan sedikit, agak-agak lupa. Terima kasih.